Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Musamin selaku pengampu dosen manajemen inovasi teknologi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan video atau mempresentasikan makalah yang berjudul inovasi berbasis teknologi digital, yang mana dalam inovasi berbasis teknologi digital ini ada 5 pembahasan. Yang pertama itu vintage dan bank digital, yang kedua itu blockchain, yang ketiga kecerdasan buatan AI, keempat itu big data analytics, yang kelima itu Internet of the Things atau disingkat IoT. Baiklah, yang pertama itu fintech dan bank digital. Fintech dan bank digital adalah dua konsep yang terkait erat dalam industri keuangan modern. Fintech adalah singkatan dari finansial teknologi yang merujuk pada pengguna teknologi untuk meningkatkan dan memperbarui layanan keuangan. Fintech mencakup berbagai aspek seperti pembayaran digital, sistem pembayaran online, mobil, dan contactless. Kedua itu pinjaman online, platform pinjaman online yang memungkinkan pengguna pinjaman uang dengan mudah. Yang ketiga itu investasi digital. Yang keempat itu manajemen keuangan. Itulah tadi pengertian fintech. Yang selanjutnya itu bank digital. Bank digital adalah bank yang beroperasi secara online tetapi memiliki kantor cabang fisik. Bank digital menggunakan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Beberapa contoh layanan bank digital adalah yang pertama itu rekening online. Pengguna dapat membuka rekening online dan mengelolanya melalui aplikasi atau situs web. Yang kedua itu transfer dana. Pengguna dapat melakukan transfer dana secara online dan real time. Ketiga itu pembayaran tagihan. Yang pengguna dapat melakukan pembayaran tagihan secara online. Keempat itu pinjaman online. Pengguna dapat meminjam uang secara online melalui platform pinjaman online. Kelebihan fintech dan bank digital. Yang pertama itu kenyamanan. Fintech dan bank digital mungkin pengguna melakukan transaksi keuangan secara online kapan saja dan di mana saja. Yang kedua itu efisiensi. Fintech dan bank digital dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi transaksi keuangan. Yang ketiga itu inovasi. Fintech dan bank digital dapat mengembangkan produk dan layanan keuangan yang lebih inovatif dan terjangkau. Keempat itu stabilitas. Fintech dan bank digital dapat meningkatkan stabilitas layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terlayan oleh bank tradisional. Selanjutnya itu tantangan fintech dan bank digital. Untuk tantangan di sini ada 4. Yang pertama itu keamanan. Fintech dan bank digital harus memastikan keamanan transaksi keuangan dan melindungi data pengguna. Yang kedua itu regulasi. Fintech dan bank digital harus mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku dalam industri keuangan. Ketiga itu ketergantungan teknologi. Fintech dan bank digital dengan sangat bergantung pada teknologi sehingga harus memastikan bahwa sistem dan infrastruktur teknologi mereka dapat diandalkan. Keempat itu pendidikan dan kesadaran. Fintech dan bank digital harus meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan risiko pengguna layanan keuangan digital. Itulah tadi penjelasan tentang fintech dan bank digital, yang mana fintech dan bank digital tadi udah saya jelaskan. Untuk fintech dan bank digital ini ada kelebihan, ada tantangan, dan juga itulah tadi materinya tadi. Yang selanjutnya itu materi selanjutnya itu blockchain. Blockchain adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan dan pengiriman data secara aman, transparan, dan tidak dapat diubah. Berikut adalah beberapa konsep dasar tentang blockchain. Konsep dasar blockchain itu ada 5. Yang pertama itu blok. Satu unit data yang terdiri dari beberapa transaksi. Yang kedua itu rantai.
ketiga itu kode khas, yang keempat itu konsensus, yang keempat itu node. Untuk cara kerja blockchain di sini, yang pertama itu ada 6. Yang pertama itu transaksi, verifikasi, blok, kode khas, rantai, dan konsensus. Dan di sini manfaat blockchain itu ada 4. Yang pertama itu keamanan, yang kedua itu transparansi, yang ketiga itu integritas, yang keempat itu efisiensi. Yang mana di blockchain juga ada aplikasinya. Yang pertama itu kriptografi, yaitu supply chain, yang ketiga itu identitas digital, yang keempat itu kontrak cerdas. Itulah tadi penjelasan tentang blockchain. Selanjutnya itu kecerdasan buatan AI. Kecerdasan buatan AI itu adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang bisanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pengenalan pola, pengambilan keputusan, komunikasi, dan juga di sini ada 3 jenis. Yang pertama itu narrow AI, yang kedua itu general AI, yang ketiga itu super AI. Untuk aplikasi AI di sini ada 4. Itu asisten virtual, pengenalan wajah, pengenalan suara, analisis data. Dan manfaat hal tersebut meningkatkan efisiensi, meningkatkan akurasi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan keamanan. Untuk tantangan AI di sini ada 4 juga. Yang pertama itu ketergantungan pada data, kedua itu ketergantungan pada algoritma, yang ketiga itu ketergantungan pada kecerdasan, yang keempat itu ketergantungan pada infrastruktur. Itulah tadi penjelasan tentang kecerdasan buatan AI. Selanjutnya itu Big Data Analytics. Big Data Analytics adalah proses pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data dalam jumlah besar untuk mendapatkan informasi yang berguna dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Untuk tahap Big Data di sini ada 4. Yang pertama itu pengumpulan data, pengelolaan data, analisis data, yang keempat itu visual data. Dan dari Big Data Analytics juga ada teknik. Yang pertama itu data mining, yang kedua itu machine learning, yang ketiga itu text analytics, yang keempat itu predictive analytics. Untuk manfaat big data di sini ada 4 juga: meningkatkan efisiensi, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan keamanan. Untuk tantangan big data di sini ada kualitas data, skalabilitas, keamanan, interpretasi. Yang selanjutnya itu pembahasan terakhir, yaitu Internet of the Thing atau disingkat IoT. Internet of the Thing adalah konsep yang menghubungkan perangkat fisik seperti sensor, aktuator, dan perangkat lainnya ke internet untuk memungkinkan komunikasi, pengumpulan data, dan kontrol jarak jauh. Di Internet of the Thing ini ada karakteristik. Yang pertama itu koneksi, yang kedua itu sensor, yang ketiga aktuator, yang keempat itu inteligensi. Untuk aplikasi IoT ini adalah smart home, industri, kesehatan, dan transportasi. Untuk manfaatnya itu meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan keamanan, meningkatkan kualitas hidup. Untuk tantangan itu ada 4 juga. Yang pertama itu keamanan, kedua itu privasi, yang ketiga itu interoperabilitas, yang keempat itu regulasi. Itulah tadi penjelasan tentang inovasi berbasis teknologi, yang mana inovasi berbasis teknologi ini tadi yang saya jelaskan ada 5 pembahasan di situ. Yang pertama itu fintech dan digital, yang mana sudah saya jelaskan tadi, dan blockchain dan juga saya jelaskan juga. Yang ketiga itu kecerdasan buatan AI, dan keempat itu big data analytics, yang kelima itu Internet of the Thing. Itulah tadi penjelasan tentang inovasi berbasis teknologi. Baiklah, cukup sampai di sini saja presentasi makalah yang berjudul inovasi berbasis teknologi. Kurang dan lebihnya
Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.